KSPI dan Partai Buruh menolak keputusan PT UN DKI tersebut. UMP DKI tahun 2022 sudah berjalan 7 bulan. Harusnya sebelum upah minimum itu diterapkan, harus diputuskan kalau dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada pelaksanaan sebelum berlakunya upah minimum, berarti Januari 2022. Kita sudah mengajukan banding dan nanti kita tunggu keputusannya di PT-UN, di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Jadi setelah keluar hasilnya kita lihat. Hari ini kita tidak mau berandai-andai, tapi kami yakin bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan secara serius tentang terciptanya rasa keadilan di kota ini. Menolak dengan keras penggunaan PP nomor 36 tahun 2021 untuk perhitungan upah. Jadi kami menolak dengan sangat keras dua konfederasi ini, dan kami akan menyiapkan langkah aksi besar apabila besok pemerintah tetap menggunakan PP nomor 36. Tetapi kami meyakini dengan kabar terakhir tadi malam dan tadi pagi bahwa pemerintah dengan sangat sungguh-sungguh Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2023. Dan kami sampaikan juga sekali lagi bahwa Apil DKI Jakarta pada saat melaksanakan gugatan tersebut tidak ada harapan lain, karena kami ingin mencari kepastian hukum atas status daripada upah minimum DKI Jakarta tahun 2022. Lemeknya adalah ketika memang putusan PT UN itu diterapkan, maka akan ada penurunan. Mereka akan menjadi sebuah kekisruhan lagi, kekacauan lagi di tingkat perusahaan. Mereka harus menurunkan upah lemburnya, juga harus dipotong lagi dan segala macam. Yang tentunya ini harus dipikirkan juga oleh Pemprov DKI terutama, dan juga kawan-kawan Apindo. UMP DKI 2022 batal naik. Buruh ancam demo jika Anies Baswedan tak ajukan banding. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menolak upah minimum provinsi atau UMP DKI 2022 batal naik dari yang seharusnya Rp4.641. Presiden KSPI Said Iqbal mendesak Gubernur Anies Baswedan untuk tidak menerapkan UMP DKI 2022 berdasarkan keputusan PT UN. KSPI, kata dia, mendesak Anies Baswedan untuk tidak menjalankan putusan PT UN dan tetap memperlakukan UMP DKI 2022 yang sudah ditetapkan kenaikannya sebesar 5,1%. Said juga memaparkan beberapa alasan mengapa pihaknya menolak putusan PT UN Jakarta soal UMP DKI 2022 batal naik. Pertama, tidak boleh ada penurunan upah di tengah jalan. Said bilang, sudah 7 bulan sejak Januari sampai Juli, buruh menerima upah sebesar Rp4.641.000. Tentunya, kata dia, buruh tidak akan menerima jika tiba-tiba upahnya diturunkan sekitar Rp100.000 pada Agustus nanti. Alasan kedua, lanjut Said, sejak awal KSPI menolak peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang pengupahan yang merupakan aturan turunan Omnibus Undang-Undang Cipta Kerja. Menurutnya, keputusan PT UN membingungkan karena tidak menggunakan dasar UU nomor 13 tahun 2003, tetapi juga tidak menggunakan UU Cipta Kerja. Alasan ketiga, lanjut Said, yang juga Ketua Umum Partai Buruh ini bilang, wibawa pemerintah DKI dalam hal ini tidak boleh kalah oleh kepentingan sesaat dari pengusaha yang melakukan perlawanan terhadap keputusan gubernur mengenai UMP DKI 2022. Bila keputusan tersebut tetap diterapkan, maka setiap keputusan pemerintah bisa saja terus di PT UN-kan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi buruh dalam memenuhi kebutuhan hidup. Seperti diberitakan Kompas.com, sebelumnya PT UN Jakarta mengabulkan gugatan yang diajukan Asosiasi Pengusaha Indonesia mengenai UMP DKI Jakarta tahun 2022. Gugatan itu dikabulkan pada Selasa kemarin. Dalam putusannya, Majelis Hakim PT UN Jakarta membatalkan keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1517 tahun 2021 tentang upah minimum provinsi tahun 2022 tentang upah minimum provinsi tahun 2022 yang ditekan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Adapun berdasarkan Kepgub nomor 1517 tahun 2021, UMP DKI Jakarta tahun 2022 naik 5,1% atau setara 225.600 menjadi 4.641. Dalam amar putusannya, Majelis Hakim pun
Majelis hakim pun mewajibkan tergugat, yakni Gubernur Anies, untuk mencabut Kepgub tersebut. Anies disoraki massa karena tolak teken surat yang disodorkan demonstran. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui massa yang berdemonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta Jumat. Meski membuka dialog dengan massa, Anies menolak memberikan tanda tangan saat disodorkan surat pernyataan dari massa. Surat itu pada intinya berisi pernyataan untuk menjamin pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bertanggung jawab terhadap permasalahan di ibu kota. Sambil lesehan di tengah-tengah masa aksi, Anies berkata tidak mudah untuk menandatangani surat yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Penolakan dari Anies itu pun langsung disambut sorokan dari massa yang terlihat kecewa. Anies yang akan purna tugas pada Minggu 16 Oktober 2022 mendatang Anies yang akan purna tugas pada Minggu 16 November 2022 mendatang itu pun langsung meminta massa aksi untuk harus saling menghormati. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria membuka dialog dengan massa sekitar pukul 15.50 WIB. Awalnya dialog berjalan santai, namun tak lama kondisi sedikit memanas. Hal itu saat Anies diminta menandatangani surat pernyataan tersebut. Kopaja mencatat Anies belum mampu menyelesaikan tugasnya terhadap 9 permasalahan yang ada di DKI Jakarta. 9 permasalahan yang disuarakan massa Kopaja tersebut yakni buruknya kualitas udara Jakarta yang sudah melebihi baku mutu udara ambien nasional, sulitnya akses air bersih di Jakarta akibat swastanisasi air, penanganan banjir Jakarta belum mengakar pada beberapa penyebab banjir. Selain itu, ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum, lemahnya pelindungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta. Hunian yang layak masih menjadi masalah krusial, penggusuran paksa masih menghantui warga Jakarta, belum maksimalnya penanganan COVID-19 serta dampak sosialnya, dan ketidakseriusan Pemprov DKI dalam melindungi penyandang disabilitas.